Ini dari lawan-lawan politiknya RK sendiri. Nggak bisa jawab di sini. Pokoknya nanti langsung aja tanya ke kuasa hukum. Dia lagi menunggu momen untuk dia akan speak up. Mantan model majalah Dewasa, Lisa Mariana, namanya tidak pernah sepi dari pemberitaan, usai kasusnya viral dan menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Lisa yang juga seorang selebgram itu mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah membuat pernyataan mengejutkan mengenai hubungan gelap yang pernah dijalaninya dulu bersama dengan Ridwan Kamil. Meski menjalani hubungan yang singkat, siapa sangka hubungan terlarangnya dengan mantan gubernur Jawa Barat itu akan berefek panjang, bahkan berbuah laporan pidana. Bagaimana tidak, pernyataan Lisa yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan asmaranya dengan Ridwan Kamil dan meminta suami Atalia itu mengakuinya sebagai ayah biologis mendapat tanggapan keras dari mantan gubernur yang kerap disapa RK itu dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lantas apa kata Anton yang dikenal ahli tarot menerawang lanjutan dari konflik Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil yang berujung laporan polisi? Benarkah tindakan Lisa Mariana yang gegabah menyerang Ridwan Kamil akan menjadi bumerang bagi Lisa sendiri? Apakah ini akan berlanjut atau tidak? Oke. Eight of Swords. Kemungkinan besar kasus ini akan berlanjut, yang dimana di sini lebih tepatnya ya, di sini adalah permasalahan Lisa ini akan menjadi bisa dibilang bukan bumerang, lebih tepatnya adalah Lisa akan menerima konsekuensi yang dia ini kan sekarang gitu, maksudnya yang dia blow up sendiri gitu. Ini adalah kartu Eight of Swords. Ya, di sini akan ada masalah kasus permasalahan peradilan yang akan terus dijalankan oleh dia. Gitu. Ini di sini ada cewek sedang ditutup matanya, mencari keadilan. Queen of One ini dimana adalah sebenarnya Lisa sendiri, dia maksudnya aku boleh bilang pansos atau apa atau gimana gitu. Lebih tepatnya Lisa sedang bukan hanya mencari tentang siapa ayah biologis dari anaknya dia, tapi lebih tepatnya adalah dia ada sisi pansosnya juga ya di sini aku lihat. Makanya ini akan jadi sebab akibat nih apa yang dilayangkan oleh Lisa. Dia akan menerima, ya maksudnya lebih tepatnya sebab akibat lah intinya gitu. Aku tidak bilang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang ini, tapi lebih tepatnya adalah karena Lisanya sendiri yang memulai untuk memblow up kasus ini. Jadi dia akan impact-nya dia harus terima. Pasti ini akan berbalik, yang namanya pedang itu akan berbalik. Dimana apa yang dilaporkan, apa yang dia inginkan, kemungkinan besar, ya ini prediksi ya, sekali lagi ini prediksi ya, kemungkinan besar Lisa akan ya backfire lah ke Lisa, intinya gitu aja, aku nggak bisa ngomong. Ini akan backfire ke Lisanya sendiri gitu. Apa yang dimulai oleh Lisa, ini akan menjadi backfire sama Lisanya sendiri. Lisa Mariana yang belakangan ini warawiri di berbagai podcast dan melayani wawancara awak media saat ditanyai mengenai kasusnya dengan Ridwan Kamil, disebut-sebut akan menghadapi laporan baru mengenai pernyataan yang dianggapnya sebagai pencemaran nama baik. Setidaknya, itulah terawangan ahli tarot Anton saat membaca keberuntungan Lisa Mariana yang saat bersamaan namanya melambung berkat pengakuannya yang dianggap kelewat berani menyeret Ridwan Kamil ke pusaran kasus yang sampai kini belum menemui titik temu. Pedang lagi yang keluar tetap, mata pedang lagi. Jadi di sini
ini kan ada timbangan di sini ya, ada peradilan yang akan dialami oleh Lisa. Jadi kemungkinan besar ya Lisa akan menghadapi peradilan yang baru dengan kasus pencemaran nama baik ini mungkin ya. Tapi aku nggak tahu, ini hanya prediksi ya, sekali lagi ini prediksi dari aku. Peradilan di Bandung terus berjalan di sini kalau aku lihat. Ini kan ada peradilan yang sedang berjalan di sini nih. Ini ada peradilan yang sedang berjalan. Tapi ini akan ada kasus baru yang dimana ada yang dilaporkan tentang pencemaran nama baik. Tes DNA yang selama ini dinarasikan, baik oleh pihak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana, sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah terkait status anak Lisa Mariana, yang dalam berbagai kesempatan mengaku jika Ridwan Kamil merupakan ayah biologisnya. Lantas, akan seperti apa akhir dari konflik baru tersebut dan siapa sesungguhnya ayah biologis Selin? Ini 5 of One. Di sini ada lebih tepatnya adalah perebutan ya, di sini perebutan yang dimana sebenarnya sudah jelas ini di sini bukan anaknya RK di sini. Ini kartunya adalah 5 of One. Di sini adalah perebutan, di mana RV sendiri ingin memperebutkan anaknya, yang jelas-jelas itu dia menganggap itu adalah anaknya dari RV. Jadi lebih tepatnya adalah si RV sendiri yang akan dia akan mengaku sendiri bahwa itu adalah anaknya. Dan ini jelas bukan anak RK. Lebih tepatnya nasib sang anak itu kemungkinan besar akan diurus oleh keluarganya RV ya. Kalau aku lihat di sini. Kalau itu akan terjadi yang dimana jadi permasalahan itu backfire ke Lisa. Jadi kemungkinan akan diurus oleh keluarganya Revi di sini. Fools. Ini ada cowok. Dia lagi nunggu momen dia akan speak up. Ini 7 of Pentacle. Dia lagi menunggu momen untuk dia akan speak up. Tapi ya kita nggak tahu dalam waktu dekat, karena di hitungan sini sih mungkin hanya hitungan sebentar ya. 7 itu hanya hitungan sebentar. Jadi kemungkinan dia akan ya itu tadi nongol atau speak up, ya itu jelas ada. Kemunculan Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil sukses menghebohkan publik. Tudingan Lisa yang ditujukan pada Ridwan Kamil memang mengejutkan. Bagaimana tidak, seperti petir di siang bolong, tiba-tiba saja Lisa Mariana yang sebelumnya hanya dikenal hanya segelintir, mendadak viral dengan pengakuannya mengenai hubungan masa lalunya dengan Ridwan Kamil yang merupakan tokoh nasional. Sontak saja, hal itu tidak bisa diterima begitu saja oleh pendukung Ridwan Kamil. Berembus desas-desus jika kemunculan Lisa yang secara tiba-tiba diduga kuat ada aktor intelektual di belakangnya yang sengaja ingin mengakhiri karir politik Ridwan Kamil. Bukan hanya Lisa sendiri yang ingin memblow up kasus ini. Lebih tepatnya adalah ada orang di belakang yang menginikan Lisa untuk kasus ini untuk di blow up. Jadi bukan dari Lisanya sendiri. Ya mungkin lebih tepatnya ada orang di balik Lisa lah intinya yang menginginkan kasus ini di blow up. Ini adalah Queen of Swords. Ini Queen of Swords. Ya. Yang lebih tepatnya kalau dianalogikan adalah ini dari lawan-lawan politiknya RK sendiri kalau yang aku lihat di sini. Seperti yang aku kemarin baca juga di kasus Lisa ini, bahwa di sini bukan hanya permasalahan tentang pengakuan anak ayah dan anak biologis, tapi ada faktor-faktor lain di sini yang dimana pada saat itu kan ya kita tahu sendiri Pak RK itu kan sedang masuk bursa calon untuk ya menjadi seseorang lah gitu. Tapi dengan kasus ini ya itu akan meredupkan namanya, yaitu pasti di sini ada andil dari lawan-lawan politiknya RK sendiri di sini. Kita tahulah dengan kondisi di mana Bapak RK dulu sempat menjadi
gubernur dan sedang dipromosikan untuk menjadi satu jabatan yang lebih baik daripada gubernur kemarin. Dan Bu Cintanya sendiri kan sudah masuk ke jajaran dewan ya, anggota dewan. Ya kurang lebih seperti itu. Pasti ada intrik-intrik politik yang dibawa di sini gitu. Jadi bukan pure permasalahan ayah biologis atau anak biologis, bukan. Terlepas dari berbagai stigma yang diterima Lisa Mariana, sampai-sampai ibu dua anak itu mendapat serangan masis di media sosial, sepertinya hal itu tidak menyurutkan langkah Lisa Mariana berjuang mencari keadilan untuk anaknya hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil sebagaimana yang diakuinya. Ya, Lisa Mariana terus mengejar Ridwan Kamil. Berbagai cara dicobanya, mulai dari melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung hingga mengubah penampilannya dari pakaian terbuka. Sekarang Lisa mencoba lebih islami dengan mengenakan hijab. Sontak saja, penampilan Lisa yang mengenakan hijab tidak hanya viral, tetapi juga menuai hujatan. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana mengenai permasalahan tersebut? Benarkah perubahan yang dilakukan Lisa semata-mata demi RK atau hanya uang? Aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Gitu itu benar-benar full, emang benar-benar untuk endorsement, kebutuhan endorsement gitu. Ya Allah, Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah selebgram ya Mbak gitu. Nggak ada masalah, emang begitu kan. Di setiap postingan juga ada, bukan postingan berhijab aja. Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Menurut gue keren sih apa yang lu lakuin, Sa. Keren. Sumpah, lu memirip-miripkan muka lu bersama karena yang ono istrinya pakai jilbab, lu pakai jilbab, keren. Salut gue sama lu, gue salut sama lu, keren. Jadi bisa seperti kembar atau seperti kakak adik ya kan, sama-sama pakai kerudung ya kan, keren sih. Begitu gigihnya dia pengen membuktikan bahwa si Lisa Mariana mempunyai cinta yang tulus. Cinta yang tulus, kan banyak yang bilang lu apaan, lu paling lu mborotin harta gini kan, tapi dia tidak bergeming, dia tetap melihatkan cinta yang tulus. Gue juga bisa berubah baik kalau lu mempersunting gue, gue bisa berubah baik memakai jilbab. Itu menurut gue. Kalau mau ketemu ibu cinta, mau pengen salaman, minta maaf, itu menurut gue hal yang wajar. Namanya kita sama wanita, sesama wanita, apalagi Lisa ini pernah di posisi yang salah. Kalau benar ceritanya kan belum diputuskan. Pernah di posisi yang salah, yaitu di mana dia menjadi orang ketiga dalam perkawinan yang bahagia, yang harmonis. Nah, kalau jika dia pengen berjumpa dan meminta maaf kepada istri sah, itu bukan sesuatu yang harus dihebohkan. Itu menurut gue sih biasa-biasa aja. Dia menunjukkan kalau dia punya rasa salah, punya rasa empati sesama wanita. Ya suka, gue seneng rasa empati sama wanita, apalagi adalah empati untuk seorang istri sah yang kita tahu tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam, tidak pernah berbuat apapun, hanya seorang istri sah, seorang yang berumah tangga, tapi sekarang juga sudah menjadi politikus. Itu menurut gue, dan belum pernah ada jejak bagaimanapun untuk ibu cinta. Sementara itu, gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap RK terus berjalan, bahkan sudah memasuki agenda mediasi meski berakhir deadlock, lantaran Ridwan Kamil enggan menghadiri gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana. Dan, benarkah Lisa mengajukan permintaan uang puluhan miliaran rupiah dalam isi gugatannya? Kayaknya lebih dah Mbak, bukan 16 M. Berapa nih Kak? Hah? Nggak boleh disebutkan di sini. Pokoknya itu masalah gugatan 16 M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa mempublish di sini ya.
kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa atau permainan belakang, ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement, kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, Mbak nggak usah repot-repot, saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Kan dia yang berstatement kan, katanya bermartabat gitu ya, tapi nyatanya mana? Nggak ada. Masa lalu Lisa yang disebut-sebut gelap dan kelam oleh beberapa orang yang mengaku kenal dengannya, kini menuai beragam tanggapan. Mengenai masa lalunya, dalam berbagai podcast yang mengundang Lisa sebagai bintang tamunya, mantan model majalah dewasa ini memang mengakuinya. Misalnya saja, Lisa mengaku pernah menjalin hubungan dengan salah seorang pejabat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada jabatan yang diemban Ridwan Kamil dulu. Dari pengakuan Lisa tersebut, kasak kusuk di tengah publik mengenai wanita simpanan di kalangan pejabat seperti mendapat pembenaran. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana saat disinggung mengenai masa lalunya yang dikabarkan pernah menjalin hubungan spesial dengan salah satu pejabat publik di negeri ini? Nggak bisa jawab di sini. Pokoknya nanti langsung aja tanya ke kuasa hukum. Kalau masalah itu pasti bakal ada ya. Cuman masih aku pikirin penataan kata-katanya gimana ya yang baik ya. Gitu, yang tidak menyakiti anakku kayak gitu. Satu Indonesia hujat gue say, sampai gue nenek-nenek, nama gue akan dikait-kaitkan terus perihal ini jejak digital gitu loh. Apalagi seorang ibu, mental harus sehat. Ini yang dirasakan kan nggak sehat gitu loh, akan dikaitkan sampai gue mati pun, sampai jadi nenek-nenek. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.